warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya Bu. Permisi Ibu Bapak, kami dari kelompok 2 dengan tema 1 dari Universitas Marahyati ingin memaparkan kepada asisten apoteker dan owner di Apotik Neiva tentang faktor intrinsik penyebab efek samping obat. Mohon perhatiannya Bapak Ibu. Minta waktunya ya Bapak Ibu. Ini kami ada judulnya faktor intrinsik penyebab efek samping obat. Di sini kami ada 4 anggota. Pertama ada Yoga Pratama Iskandar, itu saya sendiri. Kemudian ada Tina Agustina, ada Yosa Budi Dharma. Yang terakhir yang keempat ada Nurinisa Septi Haninda. Ya. Kemudian di sini apa sih itu faktor intrinsik? Udah pada tahu semua? Belum ya? Jadi faktor intrinsik penyebab efek samping obat adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam tubuh atau karakter individu pasien yang mempengaruhi respon terhadap obat sehingga dapat menyebabkan timbulnya efek samping atau reaksi yang tidak diinginkan meskipun obat diberikan dengan dosis atau cara yang benar. Kemudian jenis-jenis faktor intrinsik yang mempengaruhi efek samping obat itu ada 9. Yang pertama umur. Jadi umur itu merupakan faktor intrinsik. Yang kedua jenis kelamin. Jadi beda laki dan perempuan. Yang ketiga genetik. Yang keempat berat badan dan komposisi tubuh. Jadi yang kurus dengan yang gemuk beda. Kemudian ada fungsi hati dan ginjal. Kemudian ada kondisi fisiologi. Orang-orang yang lagi hamil dan laktasi itu beda. Kemudian ada status nutrisi, penyakit penyerta, imunitas, dan status enzimatik. Kemudian tadi kan faktor-faktornya. Ini ada penjelasannya. Jadi umur. Usia mempengaruhi farmakokinetik, atme, absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekspresi, dan farmakodinamika obat. Ada juga jenis kelamin. Jadi jenis kelamin itu enzim hati CYP450 itu didistribusikan lemak dan berat badan, menyebabkan perbedaan efek obat antara pria dan wanita. Wanita umumnya memiliki lemak tubuh lebih banyak dan aktivitas enzim CYP34 lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kemudian next, saya silakan pada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang ketiga itu yaitu ada genetik. Polimorfisme genetik pada enzim metabolisme obat, terutama CYP450, dapat mengubah kecepatan metabolisme obat. Yang keempat itu ada berat badan dan komposisi tubuh. Obat lipofilik akan terdistribusi lebih luas pada pasien dengan kadar lemak tinggi. Obat hidrofilik lebih terdistribusi pada massa tubuh tanpa lemak. Perubahan ini mempengaruhi dosis efektif dan resiko efek samping. Selanjutnya ada fungsi hati dan ginjal. Hati dan ginjal adalah organ utama untuk memetabolisme dan ekskresi obat. Nah, gangguan pada organ ini menyebabkan penurunan clearance obat yang meningkatkan resiko toksisitas. Yang keenam itu ada kondisi fisiologis atau kehamilan dan laktasi. Pada kehamilan, volume plasma meningkat, motilitas gastrointestinal menurun, dan enzim hati berubah sehingga mengakibatkan perubahan kadar obat. Selanjutnya ada status nutrisi. Malnutrisi atau defisiensi protein dapat menurunkan kadar albumin plasma, sehingga obat yang berikatan dengan protein lebih banyak berada dalam bentuk bebas atau aktif, sehingga meningkatkan efek toksik. Yang keempat ada imunitas dan status enzimatik. Pada beberapa pasien memiliki sensitivitas imun yang tinggi terhadap obat tertentu, sehingga mengakibatkan reaksi alergi atau idiosinkratik atau defisiensi enzim yang menyebabkan akumulasi metabolit toksik. Selanjutnya mengaruhi diantaranya yaitu ada usia pasien, jenis kelamin, status gizi, pola makan, fungsi hati dan ginjal,
kondisi penyakit penyerta atau komorbid, metabolisme individu, kepatuhan pasien, dan kondisi psikologis. Selanjutnya ada mekanisme faktor intrinsik efek samping obat. Yang pertama ada variasi genetik atau farmakogenetik. Perbedaan genetik pada enzim metabolisme, misalnya enzim CYP450, dapat membuat obat di metabolisme terlalu cepat atau terlalu lambat. Dampaknya, jika metabolisme lambat, obat dapat terakumulasi dalam tubuh, sehingga dapat menyebabkan dosis efektif berlebihan dan menyebabkan resiko efek samping meningkat. Contohnya, efek toksik pada obat warfarin pada pasien dengan varian gen CYP2C9. Selanjutnya ada usia. Fungsi organ hati dan ginjal menurun pada usia tua, menyebabkan metabolisme dan eliminasi obat yang berkurang, sehingga obat tertimbun, menyebabkan resiko efek samping naik. Sedangkan pada bayi, organ yang belum matang juga menyebabkan metabolisme lambat. Dampaknya akumulasi obat meningkat, toksisitas dan efek sampingnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya untuk yang poin ketiga, jenis kelamin. Perbedaan hormon dan komposisi tubuh, misalnya lemak, air, mempengaruhi juga distribusi obat dan metabolismenya. Dampaknya, dosis obat yang sama bisa menghasilkan efek berbeda dan efek samping yang berbeda antara pria dan wanita pun terjadi. Yang keempat, fungsi organ hati dan ginjal. Dampaknya meningkatkan konsentrasi obat dalam plasma, lalu ada peningkatan resiko efek samping termasuk toksisitas. Yang kelima, kondisi penyakit. Penyakit kronis seperti gagal hati, gagal ginjal, atau gangguan jantung dapat mempengaruhi atau mengubah farmakokinetik obat. Dampaknya, efek obat tidak sesuai harapan dan muncul efek sampingnya yang tidak diinginkan. Yang keenam, status nutrisi. Faktor intrinsik untuk status nutrisi sendiri itu misalnya kekurangan protein plasma, misalnya albumin, mengurangi ikatan obat ke protein yang mengakibatkan obat bebas yang aktif akan meningkat. Dampaknya, peningkatan obat aktif akan memberikan efek farmakologis dan efek sampingnya yang lebih kuat. Selanjutnya, dampak faktor intrinsik terhadap ESO dan cara pencegahannya. Untuk faktor intrinsik genetik, dampaknya ada akumulasi atau kadar obat tidak stabil, resikonya toksisitas atau tidak dapat terduga. Pencegahannya yaitu dengan melakukan pemeriksaan genetik. Yang kedua, faktor intrinsik usia, dampak terhadap ESO-nya, akumulasi obat, peningkatan sensitivitas terhadap efek samping, toksisitas lebih mudah terjadi. Dan pencegahannya dilakukan penggunaan dosis rendah, dilakukan monitoring, serta hindari polifarmasi. Yang ketiga, jenis kelamin. Dampak terhadap ESO-nya, respon obat dan efek samping berbeda. Misalnya resiko aritmia lebih tinggi pada wanita. Untuk pencegahannya, penyesuaian dosis dilakukan serta dilakukan edukasi kepada pasien. Yang keempat, fungsi hati dan ginjal. Dampak terhadap ESO, penumpukan obat atau metabolit menjadikan toksisitas sistemik. Dengan pencegahan, dilakukan pemeriksaan fungsi organ, disesuaikan dosis dan interval pemberian obat, dimonitoring kembali. Yang kelima, kondisi penyakit. Kepekaan terhadap obat meningkat akan meningkatkan resiko efek samping lebih besar. Lalu pencegahannya dilakukan evaluasi dengan kondisi klinis pasien. Yang terakhir, status nutrisi. Dampak terhadap ESO-nya, kadar obat bebas meningkat akibat hipoalbuminemia yang akan mengakibatkan efek samping lebih kuat. Pencegahannya diperbaiki status nutrisi, disesuaikan dosis, dan dilakukan pemantauan klinis. Yang selanjutnya ada studi kasus, yaitu mengenai hubungan terjadinya tingkat kejadian efek samping antiinflamasi nonsteroid dengan usia dan jenis kelamin. Di sini dikatakan bahwa di kasusnya menunjukkan dari 52 pasien yang diswamedikasi terdapat 13 orang yang mengalami ADR obat golongan NSAID berupa mual, sakit di bagian lambung, tekanan darah meningkat, dan hasil analisis statistik menunjukkan terdapat hubungan yang kuat. Oke, kita masuk ke studi kasus yang tadi. Kita ambil rumus perhitungan angka kejadian ESO.
di mana angka kejadian ESO atau kita ngelihat berapa persen nih. Di sini ada jumlah pasien dengan ESO atau ADR dibagi dengan pasien yang menggunakan obat dikali 100%. Kita ambil perhitungan, jadi jumlah pasien dengan ESO itu ada 13, jumlah total pasien tadi kan 52. Jadi angka kejadian ESO itu berapa persen? Jadi 13 jumlah pasien dengan ESO dibagi total jumlah pasien dikali 100, didapatkan hasil 25%. Jadi hasil angka kejadian ESO itu 25%. Artinya dari setiap 100 pasien yang mendapatkan terapi obat antiinflamasi non-steroid, sekitar 25 pasien beresiko mengalami ESO. Sekian dan terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, itu merupakan pemaparan dari kelompok kami, kelompok 2 dengan tema 1 pada mata kuliah MESO, Monitoring Efek Samping Obat. Mungkin dari teman-teman semua, asisten apoteker dan ownernya, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Kak, apa sih perbedaan metabolisme obat antara anak-anak, dewasa, dan lansia? Izin bertanya Kak, tadi kan sudah dijelaskan ya Kak. Saya izin bertanya, mengapa pasien dengan gangguan hati dan ginjal memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami efek samping obat? Terima kasih. Oke, tadi pertanyaan Mbak Dian ya tentang perbedaan metabolisme obat antara anak-anak, dewasa, dan lansia. Kita jawab ya, anak-anak itu enzim hati dan fungsi ginjal belum matang sehingga metabolisme dan ekskresi obat lebih lambat. Resiko efek samping meningkat bila dosis tidak disesuaikan. Kemudian dewasa, sistem metabolisme dan ekskresi sudah optimal sehingga respon obat paling stabil. Dan lansia, fungsi hati dan ginjal menurun, massa otot dan air tubuh berkurang, lemak meningkat, obat lebih lama tereliminasi dan mudah menumpuk sehingga efek samping lebih tinggi. Seperti itu Mbak Dian jawabannya. Baiklah, izinkan saya mewakili teman-teman kelompok menjawab pertanyaan dari Ibu Bepi ya. Tadi pertanyaannya, pasien dengan gangguan hati dan ginjal. Jadi kalau untuk pasien dengan gangguan ginjal, itu menurunnya metabolisme, menyebabkan obat aktif tidak terurai sempurna, sehingga konsentrasi obat meningkat dan resiko toksisitas naik. Kemudian gangguan ginjal, ekskresi obat dan metabolit terganggu, sehingga obat menumpuk di tubuh dan menimbulkan efek samping yang lebih berat. Gimana Ibu Bepi, sudah paham? Baiklah, mungkin teman-teman sekalian, ownernya asisten apoteker dari Apotik Meifa, itu pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami berempat mengucapkan terima kasih dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.